Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak mau memperkenalkan diri. Barangkali ada yang belum tahu nama Bapak, ataupun ada yang sudah tahu sebelumnya. Nah, baik. Perkenalkan, nama Bapak adalah Rudi Agustian. Jadi Bapak akan mengajar di kelas 9, yaitu kelas 9E, 9F, 9G, dan 9H. Nah, yang mana sebelum-sebelumnya Bapak tidak atau belum pernah mengajar di kelas 8 pada tahun ajaran kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita langsung saja ke materi. Materi akan dipelajari pada pertemuan pertama hari ini mengenai tentang pembelahan sel. Nah, untuk selengkapnya perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini. Oke. Nah, dalam pembelahan sel ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan pembelahan secara mitosis, dan yang kedua pembelahan secara meiosis. Oke, berikutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah kamu dapat mendeskripsikan gambar di atas? Baik, selanjutnya. Nah, pada gambar di atas, ya, pada gambar di atas tadi yang sudah disampaikan pada tayangan PowerPoint tadi. Nah, ini ya, sebelumnya itu merupakan gambar dari sebuah sel. Nah, ada yang tahu tidak apa itu sel? Oke. Nah, sel adalah merupakan satuan atau unit dasar terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, itu dinamakan dengan sel. Nah, sel, apa kegunaan sel bagi makhluk hidup? Nah, sel ini melakukan proses yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perkembangan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Ya. Nah, itulah merupakan proses atau kegunaan dari sebuah sel bagi makhluk hidup. Oke, selanjutnya. Nah, reproduksi sel. Reproduksi sel adalah pembiakan sel dari satu menjadi dua atau lebih dengan cara pembelahan. Ya, dinamakan dengan reproduksi sel. Baik, kita lihat materi selanjutnya. Nah, yang pertama pembelahan mitosis. Nah, perhatikan gambar pembelahan mitosis. Nah, pada pembelahan mitosis di sini terdapat fase-fase pembelahan mitosis. Di sini yang pertama ada yang dinamakan profase. Yang kedua metafase. Yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Itulah keempat tahapan atau fase-fase pembelahan mitosis. Kita lihat selanjutnya. Nah, yang pertama ciri-ciri profase. Ciri-ciri profase yang pertama terdapat kromatin seperti granula
benang-benang kromatin, kromosom, dan kromatid. Yang kedua, kromatid melekat di beberapa benang gelendong di kimetokor. Yang ketiga, anak inti nanti akan menghilang. Kemudian membran inti mulai menghilang, tetapi belum hilang semuanya. Ciri yang keempat dari profase, tiap sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan dan berbentuk benang-benang gelendong mitosis. Nah, itulah ciri-ciri daripada profase. Kemudian perhatikan yang kedua, di sini ada gambar tahapan pembelahan mitosis secara metafase. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri daripada metafase adalah kromosomnya berjajar di bidang ekuator. Nah, di sini lihat, nah ini tampak kromosom-kromosomnya di sini berjajar di bidang ekuator. Kemudian ciri yang kedua, kromosom akan menjadi semakin pendek dan tebal. Ya, ciri yang kedua nanti kromosom-kromosom di sini nanti akan terlihat pendek dan tebal. Kemudian yang ketiga di sini membran inti sel nanti akan sudah benar-benar menghilang dan benang gelendongnya akan meluas dari satu kutub ke kutub lainnya. Itulah ciri-ciri yang namanya metafase. Berikutnya tahapan masih pembelahan mitosis tahap atau fase dari anafase. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada anafase, pertama, kita lihat sentromer dari masing-masing kromosom akan membelah menjadi dua. Nah, di sini ya, kromosom akan membelah menjadi dua di sini ya, menjadi dua. Kemudian ciri yang kedua, kromatid dari benang ekuator memisah dan membentuk dua buah kromosom. Ciri yang kedua. Kemudian berikutnya ciri yang ketiga, nanti kromosom akan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan ya. Nah, ini kita lihat pada gambar di sini kromosomnya akan bergerak ke kutub, misalkan sini utara, kemudian ini ada kutub selatan misalkan ya, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, kedua kutub sel nanti yang sudah memiliki koleksi kromosom yang lengkap nanti akan memiliki jumlah yang sama. Itulah ciri-ciri yang namanya pembelahan sel secara mitosis atau dinamakan tahap anafase. Berikutnya yang ada yang dinamakan dengan telofase ya. Nah, ini perhatikan gambarnya, di sini ada tahap pembelahan sel mitosis tahapan dari telofase. Kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama, ini kromatid akan menyusut, kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatin akan muncul kembali. Kemudian yang kedua, nanti benang-benang gelendong akan mulai menghilang. Kemudian yang ketiga, membran inti akan terbentuk kembali dan anak inti muncul kembali. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, nanti terbentuk dua sel anak yang mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Itulah ciri-ciri yang namanya telofase ya, pada pembelahan sel secara mitosis.
Nah, baik. Sekarang masuk ke pembelahan sel yang kedua, dinamakan dengan meiosis. Nah, di sini perhatikan gambarnya, ini merupakan tahapan pembelahan sel secara meiosis. Nah, pada fase-fase pembelahan meiosis ya, ini dibagi menjadi beberapa fase pembelahan atau tahap. Di sini ada dua. Pertama ada meiosis 1 dan yang kedua meiosis 2. Nah, kita lihat yang namanya pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis 1 terdiri dari beberapa fase juga. Pertama di sini ada fase profase 1, kemudian metafase 1, kemudian ada anafase 1, kemudian ada telofase 1. Itulah tahapan dari pembelahan meiosis 1. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada tahap profase 1. Profase 1, nah di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama ada leptosen, kedua zigoten, ketiga pakiten, keempat diploten, dan yang kelima diakinesis. Nah, masing-masing pembelahan sel secara profase 1 di sini yang pertama ada leptosen memiliki ciri yang pertama, ciri-cirinya adalah benang-benang kromatin akan berubah menjadi kromosom. Dilanjutkan dengan membran inti dan anak inti. Nanti anak intinya masih kelihatan atau tampak. Kemudian yang kedua, zigoten. Nah, zigoten memiliki ciri yaitu kromosomnya homolog berpasangan atau disebut dengan bivalen. Ini sesuai atau menurut ukuran panjangnya. Kemudian yang ketiga ada ciri daripada pakiten, ciri-cirinya bivalen nanti akan berduplikasi menjadi 2 kromatid atau menjadi tetrad ya. Sedangkan diploten ciri-cirinya nanti kromosomnya akan mulai memendek dan membesar, nanti akan terbentuklah yang namanya kiasma. Dan yang terakhir diakinesis. Nah, diakinesis ciri-cirinya sentrosomnya akan membentuk 2 sentriol yang mana masing-masing akan membentuk benang gelendong pembelahan ya. Itulah ciri-ciri dari tahapan profase 1 ya. Jadi ada 5 tahapan. Pertama leptosen, 2 zigoten, 3 pakiten, 4 diploten, 5 diakinesis. Nah, sekarang kita lihat ciri daripada tahapan metafase 1. Pada tahapan metafase 1, nanti tetradnya akan berkumpul di bidang ekuator. Sedangkan pada tahap anafase 1, ciri-cirinya nanti setiap pasangan kromosom homolog akan berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, ciri daripada telofase. Nah, ini pada tahap telofase nanti si kromatid akan memadat, membran intinya terbentuk dan anak intinya akan muncul kembali. Nanti di sini akan terjadi yang namanya sitokinesis ya. Nah, kemudian benang gelendongnya akan mulai lenyap, sedangkan kromatidnya akan muncul kembali dan sentriolnya ini akan berperan sebagai sentrosom kembali. Nah, itulah ciri-ciri daripada tahapan pembelahan meiosis pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang berikutnya ada pembelahan meiosis 2. Nah, pembelahan meiosis 2 terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, tahapan profase kedua, nah ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya memiliki selubung inti dan anak inti akan menghilang, kromatid berubah menjadi kromosom, dan sentrosomnya akan membentuk 2 sentriol. Kemudian ciri dari metafase kedua, kromosomnya di sini akan berada di bidang ekuator.
Dan yang ketiga, anafase 2 ciri-cirinya sentromernya akan membelah dan kromatid akan terpisah sempurna. Berikutnya, kromatidnya akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir ada telofase 2. Telofase 2 ciri-cirinya di sini nanti kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, kemudian berubah menjadi kromatin kembali. Lanjutkan membran inti dan anak intinya akan muncul kembali. Ini nanti terjadi proses sitokinesis. Nanti akan dihasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosomnya separuh atau setengah dari jumlah induknya. Nah, itulah tahapan atau ciri-ciri dari pembelahan meiosis kedua, mulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, baik, berikutnya. Nah, apakah perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Kita lihat. Nah, dilihat dari faktor pembeda, di sini ada beberapa faktor pembeda antara mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama bisa dilihat dari tempat terjadinya pembelahan. Kalau pembelahan mitosis, nah ini terjadi pada sel tubuh atau dinamakan sel somatis. Sedangkan pada pembelahan meiosis, nah ini terjadi pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya pembelahan. Nah, pada pembelahan mitosis, ini terjadi pembelahannya sebanyak 1 kali, sedangkan pembelahan meiosis terjadi 2 kali. Kemudian yang ketiga dilihat dari fase pembelahan. Pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis tahapannya dimulai dari meiosis 1 atau profase, kemudian metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan meiosis 2 dimulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian yang keempat dilihat dari hasil ya. Proses pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak. Sedangkan meiosis di sini menghasilkan 4 sel anak. Adapun faktor pembeda yang kelima di sini dilihat dari jumlah kromosom sel anak. Kalau pembelahan mitosis menghasilkan ini jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Sedangkan meiosis menghasilkan setengah dari sel induknya. Kemudian berikutnya dilihat dari sifat sel anak ya. Mitosis ini nanti akan menghasilkan sifat yang sama dengan sel induknya, sedangkan meiosis tidak sama dengan sel induk. Dan yang terakhir adalah dilihat dari tujuan. Nah, untuk pembelahan mitosis tujuannya adalah untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Dan yang kedua adalah bisa mengganti sel-sel yang rusak ya. Itulah ciri dari pembelahan mitosis dilihat dari tujuannya. Dan yang terakhir untuk meiosis di sini tujuannya adalah membentuk sel gamet atau kelamin dan membentuk spora. Nah, ini pada tumbuhan ya. Dan yang terakhir di sini tujuannya agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, itulah materinya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.